Oke, adik sekalian, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar algo yang ke-12. Topik kita hari ini adalah namanya sorting. Nah, apa itu sorting? Sorting itu selain untuk pencarian data, penggunaan array sangat dibutuhkan dalam pengurutan data. Nah, sekumpulan data baik tipe data string maupun numerik. Jadi sorting itu adalah pengurutan data. Jadi kalau bilang sorting adalah mengurutkan. Nah, jadi yang bisa diurutkan di dalam array itu adalah tipe datanya string maupun bisa juga dikatakan numerik. Nah, urutan data itu kalau dia huruf itu biasanya, bukan biasanya, A sampai dengan Z atau angka 0 sampai dengan 9. Jadi huruf itu cuma ada A sampai dengan Z atau angka itu ada 0 sampai dengan 9. Kalau 10 itu adalah gabungan dari 1 dan 0. Nah, pengurutan ini yang kita lakukan menggunakan dua metode. Nah, metode yang pertama, bukan metode, dapat dilakukan dengan secara ascending. Ascending itu menaik, nanti simbolnya itu tanda lebih besar. Atau dari A sampai dengan Z, atau dari 0 sampai dengan 9. Nah, tetapi juga bisa juga dilakukan dengan descending atau menurun, simbolnya tanda lebih kecil. Atau dari Z sampai dengan A, atau 9 sampai dengan 0. Nah, ada beberapa metode pengurutan data yang dikenal dalam komputer, tetapi sangat sering digunakan dan relatif mudah digunakan itu biasanya adalah bubble sort dan strict selection sort. Nah, yang pertama itu adalah bubble sort. Bubble itu adalah gelembung yang timbul ke permukaan. Nah, metode pengurutan dengan cara ini yakni dengan menimbulkan angka terbesar dan menaruhnya pada akhir urutan. Itu kalau secara ascending. Kalau secara descending berarti menaruh angka yang paling besar di sebelah kiri atau di awal. Nah, kemudian mengatur sampai terurutan dari kecil sampai terbesar. Dengan metode ini, semua data dapat dibaca terlebih dahulu ke komputer dan disimpan ke dalam memori, kemudian baru diurutkan. Metode untuk mengurutkan data dengan cara, metode tipsnya, saya ajari tipsnya di ini adalah tipsnya. Bagaimana cara melakukan bubble sort? Itu yang pertama adalah dengan cara mengurutkan data dengan membandingkan elemen 1 atau indeks pertama dengan elemen 2 atau indeks kedua, kemudian elemen kedua dengan elemen ketiga dan seterusnya. Ini contoh. Jadi kita bandingkan elemen 1 dengan elemen 2 atau indeks yang pertama dengan indeks kedua. Jadi kamu boleh bilang elemen atau indeks. Oke. Bandingkan 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, dan 5 sampai dengan 6. Nah, kalau datanya udah kamu urutkan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, maka ini kita lakukan udah ada 5 kali proses. Jadi ada 5 kali proses. Oke. Nah, tapi ini masih putaran pertama. Misalnya di dalam putaran pertama datanya belum berurut, maka kamu lanjut lagi ke putaran kedua. Putaran 2 kayak mana lagi bang? Ulangi lagi. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 5, 4 ke 5, dan 5 ke 6. Nah, kalau belum berurut juga, ulangi lagi sampai dengan putaran yang ketiga. Oke? Nah, contoh. Jadi ini ada di nama array-nya ada L. Jadi ada 7 di sini, ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini keenam ya. Dan ini ketujuh. Indeks pertama itu datanya adalah 2. Indeks kedua 3. Indeks pertama itu 2, indeks kedua 3, indeks ketiga 7, indeks keempat 4, indeks kelima 6, indeks keenam itu adalah 9, dan indeks ketujuh adalah 5. Nah, dari data array L ini kita mau mengurutkan secara menurun atau descending. Jadi kita mau cari descending. Kalau descending itu berarti data yang paling besar di sebelah kiri, yang paling kecil di sebelah
kanan. Nah, simbolnya itu kalau descending tadi adalah simbolnya adalah tanda lebih kecil. Nah, maka tandanya harus lebih kecil. Bandingkan kalau tanda sebelah kiri lebih kecil, maka datanya akan berubah. Nah, kita akan praktekkan. Nah, ini ada tadi contohnya di 2, 3, 7, 4, 6, 9, 5. Nah, kita mulai langkah pertama. Oke. Katanya langkah pertama bandingkan L itu berarti nama ring-nya. Indeks pertama itu 2 dengan indeks kedua itu datanya 3. Jadi bandingkan 2 dengan 3. Jika data L lebih kecil daripada L1 lebih kecil daripada L2, maka tempatnya ditukar. Tapi kalau jika L1 lebih besar, maka tempatnya atau posisinya tetap. Apakah 2 lebih kecil daripada 3? Apakah 2 di sini lebih kecil daripada 3? 2 ini berarti elemen 1 ya. 2 berarti elemen 3. Jawabannya ya, maka tukar tempatnya. Maka hasilnya jadi seperti ini. 3, 2, 7, 4, 6, 9, 5. Maka indeks pertama itu adalah 1. Indeks pertama itu adalah 3. Indeks kedua itu adalah 2. Indeks ketiga itu adalah 7. Indeks keempat itu adalah 4. Indeks kelima adalah 6. Indeks ketujuh adalah 9. Indeks keenam adalah 9. Indeks ketujuh adalah 5. Maka coba kamu bandingkan ke sini. Maka pada indeks pertama dengan indeks kedua sudah berbeda. Nah, yang kedua. Ini kan 3, 2, 7, 4, 6, 9 kan belum berurut. Maka kita harus mengurutkan. Kalau tadi udah 1 ke 2, maka sekarang kita 3 ke 4 bandingkan. 2 ke 3 ya. Tadi kalau 1, 2, sekarang 2 ke 3. Bandingkan data kedua, itu adalah isinya 2. Ini pada data yang baru ya. Data yang baru yang ini kita gunakan, bukan yang ini lagi. Nah, bandingkan dengan elemen ketiga atau indeks ketiga itu adalah isinya 7. Jadi kita mau bandingkan yang ini. Jadi sekarang kita mau bandingkan 2 dengan 7. Apakah data L2 itu isinya 2 lebih kecil daripada L37? Maka jawabannya iya. Kalau iya, maka posisinya ditukar. Kalau jawabannya tidak, maka posisi tetap. Kalau jawabannya ya, maka posisinya ditukar atau tempatnya ditukar. Kalau jawabannya tidak, maka posisinya tetap. Kalau jawabannya, maka tukar posisinya. Karena 2 lebih kecil daripada 7, jawabannya ya, maka tukar posisinya. Sekarang ini kamu lihat. Indeks kedua dengan indeks ketiga datanya sudah yang baru, sudah berubah. Nah, sekarang kita pakai bukan data ini lagi, tapi kita pakai data yang selanjutnya. Sekarang kita mau ubah posisi. Tadi kan udah 2 sama 3, sekarang 3 ke 4. Nah, kita bandingkan posisi ketiga itu adalah isinya 2. Oke. Dan posisi keempat itu adalah isinya 4. Apakah data L yang ketiga, array yang ketiga, indeks yang ketiga lebih kecil daripada 4? Jawabannya ya. Maka posisinya ditukar. Kalau jawabannya tadi tidak, maka posisinya tadi adalah posisinya adalah tetap. Oke. Nah, ini kamu lihat. Jadi posisi yang ketiga dan 4 udah berubah. Jadi 4 pindah ke kiri dan 2 pindah ke kanan. Sekarang kita nggak pakai lagi data yang kedua.
Sekarang kita pakai data yang ketiga. Oke. Selanjutnya, apakah tadi data yang tadi sudah berurut? Coba kamu lihat 3, 7, 4, 2, 6, 9, 5. Kan belum berurut. Kecuali udah berurut baru kita boleh berhenti. Nah, karena datanya belum berurut, kita lanjut. Sekarang kita lanjut untuk yang data ke 4 dan ke 5. Nah, bandingkan data yang keempat tadi isinya adalah 2. Oke. Dan yang kelima isinya 6. Jika data keempat, indeks keempat itu lebih kecil daripada kelima, maka tempatnya ditukar. Apakah 2 lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya, maka harus pindah tempat atau tukar tempat. Maka ini dia 1, 2, 3, 4. Oke. Maka dia akan berubah. Tadi kan angka 2 itu ada di posisi ke 4. Maka dia berpindah jadi ke posisi kelima. Itu dia. Oke. Nah, sekarang data yang terbaru kita jadi 3, 7, 4, 6, 2, 9, 5. Apakah sudah berurut? Tidak. Maka kita lanjutkan lagi pada posisi yang ke atau indeks yang kelima dan keenam. Maka 2 yang dan 9. Kita lanjut. Bandingkan posisi atau indeks yang kelima itu isinya adalah 2 dengan angka 9 pada indeks ke-6. Apakah 5 indeks kelima lebih kecil daripada indeks ke-6? Indeks kelima itu siapa? 2. Indeks ke-6 9. Apakah 2 lebih kecil daripada 9? Jawabannya adalah ya. Maka kita ubah posisinya. Sekarang kamu lihat. Tadi kalau 2 ada di sini, di sebelah kiri, sekarang dia sudah pindah di sebelah kanan. Tadi kalau 9 ada di sebelah kanan, sekarang dia berubah posisi. Ini dia. Oke. Nah, apakah ini datanya sudah berurut? Belum. Ini belum berurut, maka kita lanjut lagi. Sekarang yang kita bandingkan, tadi kalau udah 5, 6, sekarang 6 ke 7. Jadi kita bandingkan sekarang 6 ke 7. Bandingkan data L6. Oke. Bandingkan data yang ke-6 itu isinya 2 dengan array yang ke-7 isinya adalah 5. Apakah 2 lebih kecil daripada 7? Maka jawabannya ya. Kalau iya, maka tukar tempatnya. Maka jadi hasilnya adalah ini dia ya, 6 dan 7 ya. Maka jadi posisi ke-6 itu adalah 5 dan posisi ke-7 itu adalah 2. Nah, sekarang kita lihat dulu. Apakah ini sudah berurut 3, 7, 4, 6, 9, 2? Ini belum berurut. Sementara kita udah habis ke urutan yang terakhir. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Udah selesai, tapi datanya belum berurut. Maka kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita lanjut langkah yang kedua. Oke, nah ini dia tadi. Nah, tadi di sini saya bilang kan untuk langkah pertama ada 6. Oke, langkah pertama itu adalah 6 putaran atau 6 proses. Nah, di mana data L atau indeks yang pertama sama dengan 2 dibandingkan data yang lain dengan hasil data yang terkecil yang berada pada urutan terakhir. Tapi ini kan tadi saya bilang belum turut. 2 udah berada pas di posisi sebelah kanan. Tapi angka 9 ini kan ada paling besar, belum berada di posisi yang sebelah kiri. Nah, sementara kita sudah selesai melakukan langkah yang pertama, putaran pertama. Maka kita akan lanjut putaran kedua untuk mengurutkannya. Di langkah kedua juga ulangi lagi 1 ke 2,
2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Nah, ini dia tadi urutannya 3, 7, 4, 6, 9, 2. Nah, yang pertama, langkah pertama itu adalah, di indeks pertama itu adalah 3. Jadi 3 ini kita mau bandingkan dengan 7. Jadi di urutan pertama, ini urutan pertama ya. Bandingkan, jadi kita ngulangi lagi kayak tadi. Jadi bandingkan 3 dengan 7. Apakah 3 lebih kecil daripada 7? Jawabannya ya, maka tukar posisinya. Sehingga urutannya jadi 7 dan 3. Maka ini selesai. Sekarang kita lanjut urutan kedua dan ketiga. Jadi kita mau lanjut 3 dan 4. Nah, bandingkan data yang kedua itu isinya tadi 3 dengan yang ketiga. Sorry ya. Ini data yang ketiga isinya adalah 4. Jadi kita bandingkan data yang kedua tadi itu adalah 3. Apakah lebih kecil daripada 4? Jawabannya adalah ya. Maka harus kita tukar. Maka posisinya akan berubah. Kamu lihat ini. Jadi 3 dan keempat. Sorry. 2 dan 3 itu jadi posisinya bertukar. Oke. Sekarang ini posisi kedua, ini posisi ketiga, ini posisi keempat dan seterusnya. Tadi kan 2 dan 3. Sekarang kita akan ubah posisi 3 dan 4. Nah, pada posisi ketiga kita akan bandingkan posisi ketiga atau indeks ketiga itu datanya adalah 3. Dan keempat itu adalah 6. Apakah 3 lebih kecil daripada 6? Jawabannya ya, maka tukar tempatnya atau tukar posisinya. Sehingga nanti jawabannya menjadi 7, 4, 6, 3, 9, 5, 2. Jadi berubah ini. Oke, jadi jawabannya yang ini. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kalau tadi udah 3 dan 4, sekarang jadi 4 dan 5. 3 dan 9. Oke. Nah, bandingkan posisi indeks ketiga itu adalah 3 dengan indeks ke 5 tadi adalah 9. Apakah 3 lebih kecil daripada 9? Nah, jawabannya ya kan, maka tukar tempatnya. Oke, maka jawabannya 7. Ini tadi kan posisi keempat dan posisi ke 5. Jadi jawabannya adalah ditukar. Jadi tadi 3-nya sebelah kiri jadi pindah ke sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang kita udah menyelesaikan 4 dan 5. Sekarang kita akan buat 5 dan 6. Nah, sekarang yang posisi kelima itu adalah 3. Dan posisi ke-6 itu adalah 5. Jadi kita mau bandingkan 3 sama 5. Apakah 3 lebih kecil daripada 5? Pastilah jawabannya adalah ya. Maka dia akan berubah. Ini kamu lihat posisi kelima. Dia akan berubah. Jadi 3-nya pindah ke posisi ke-6 dan 5-nya pindah ke posisi ke-5. Nah, karena 5 udah selesai, sekarang kita akan bandingkan 6 ke 7 atau 3 ke 2. Sekarang kita bandingkan data ke-6 itu adalah 3 dan data ke-7 itu adalah 2. Sorry ya, ini 2 jawabannya ya. Oke. Jika data pada posisi ke-6 adalah 3 lebih kecil daripada 2. Oke. Jawabannya jika iya, maka seperti yang tadi, tukar posisinya. Salah kan? Oke. Untuk kamu berpikir. 3 apakah lebih besar daripada 2?
3 apakah lebih kecil daripada 2? Tidak. 3 itu lebih besar daripada 2. Kalau dia lebih besar daripada 2, maka posisinya tetap. Atau saya ulangi aja. Apakah 3 tadi lebih kecil daripada 2? Kalau iya, maka ditukar. Kalau tidak, maka posisi tetap. Nah, apakah 3 lebih kecil daripada 2? Jawabannya kan tidak. Jawabannya adalah tidak. Maka posisinya yang ke-6 dan yang ke-7 adalah tetap. Oke? Nah, ini dia. Jadi posisinya nggak akan kita ubah. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya. Apakah data yang sudah berurut 746953 ternyata belum, padahal kita udah masuk langkah yang kedua. Nah, maka kalau dia berurut, kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Caranya sama seperti langkah yang pertama dan langkah kedua tadi. Kita masuk. Nah, untuk langkah ke selanjutnya, saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan. Jadi kamu buat ya. Oke. Jadi kita udah langkah kedua tadi. Sekarang ini posisinya masih ada 9 masih di sini ya. Jadi kamu buat langkah yang ketiga. Jadi tadi yang di sini ada 7 4 6 9, ada 7 4 6 9 5 3 2. Oke, saya nggak akan tulis lagi di slide saya. Di slide saya nggak ada lagi sebenarnya. Oke, maka seharusnya kita udah masuk ke putaran yang ketiga. Sekarang bandingkan lagi. Apakah elemen 1 lebih kecil daripada elemen 2? Jawabannya tidak. Maka posisinya tetap. Sekarang kita ubah 4 ke 6. Apakah elemen kedua lebih kecil daripada ke-6? Jawabannya iya, maka posisi tukar. Maka jadi 7, 6, 4, 9, 5, 3, 2. Nah, tadi kita udah 2 ke 3, sekarang kita 3 ke 4. Apakah tadi yang ini kan? Oke, apakah 4 lebih kecil daripada 9? Ya, maka ini udah proses kedua ya. Jawabannya ya, maka ubah 7, 6, 9, 4, 5, 3, 2. Ini udah proses keempat. Jadi nanti tugas kamu tambah di catatan ya. Jadi 7, 6, 9, 4. Sekarang kita akan ganti ke 4 dan 5. Apakah 4 dan 5, 4 lebih kecil daripada 5? Ya, maka ubah posisinya. Maka ini 7, 6, 9, 4. Oke, enggak 4 ini, sorry ya. Oke, ini jadi 5, 4, 3, 2. Udah berurut ya. Sekarang ini udah proses kelima ya. Sekarang kita mau proses ke-6. Ke-6 itu dengan 4 ke 3. Jadi proses ke-6 itu 4 ke 3. Maka ini 4, apakah 4 lebih kecil daripada 3? Enggak ya. Tidak, maka posisi tetap. Maka di proses ke-6 itu tetap. Sekarang kita akan ubah
Jadi jawaban yang ke-6 itu tetap ya masih 7, 6, 9, 5, 4, 3, 2. Sekarang kita masuk proses yang ke-7. 3 kedua. Apakah 3 lebih kecil pada 2? Tidak. Maka jawabannya tetap. Jadi data kita ini masih yang ini. 7, 6, 5, 7, 6, 9, 5, 4, 3, 2. Apakah ini udah berurut? Belum ya, maka kita akan lanjut ke langkah ke-4. Tambah lagi catatannya ya. Oke. Jadi kita lanjut. Ini saya hapus. Jadi kita akan lanjut ke langkah ke-4. Oke, kita masuk ke langkah ke-4. Data kita 7, 6, 9, 5, 4, 3, 2. Nah, ini belum berurut kan? Jadi kita lanjut. Oke, kita bandingkan. Nih, langkah yang pertama. Bandingkan indeks pertama dengan indeks kedua. Apakah data indeks pertama lebih kecil daripada kedua? Jawabannya tidak. Kalau tidak, maka tetap. Sekarang kita masuk langkah yang kedua. Proses yang kedua. Bandingkan 6 dengan 9. Apakah 6 dengan 9? Apakah 6 lebih kecil daripada 9? Jawabannya ya. Maka posisinya tukar. Maka di sini jadi 7, 9. Sorry, ini tetap tadi ya. Maka 7, 9. Jadi salah saya kan. Saya aja, dosen aja bisa salah, apalagi kalian. 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2. Sekarang mau kita bandingkan tadi adalah kayak tadi kan kita bandingkan elemen kedua dan elemen ketiga. Ini pada posisinya adalah tukar. Atau jawabannya adalah ya, maka posisi ditukar. Nah, sekarang kita lanjut langkah yang ketiga. 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2. 6 ke 5. Maka di sini posisinya tetap ya. Karena apa? Karena 6 itu lebih besar daripada 5. Sekarang kita masuk proses yang ketujuh. Masih 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi 1 saya bilang. Sekarang tadi 6 ke 5, sekarang 5 ke 4. Apakah 5 lebih kecil daripada 4? Jawabannya tidak, maka di sini adalah tetap. Sekarang, Bang, ini kan udah berurut. Bisa nggak kita selesaikan langsung? Oh, nggak bisa. Jadi selesaikan sampai dia di akhir. Kenapa harus kita selesaikan sampai di akhir? Karena angka 9-nya di sini masih ada di sebelah, di posisi kedua. Jadi nggak bisa kita potong. Jadi kita selesaikan dulu step by stepnya. Kecuali datanya sudah berurut. Baru kita bisa hentikan. Apakah ini udah berurut kan? Belum kan? Maka nggak bisa. Maka kita harus selesaikan. Jadi nggak bisa dia dari kita udah majunya ke kanan, contohnya. Kita udah maju ke kanan. Di sini kan kita udah maju ke kanan. Ternyata di sini masih ada yang belum. Nah, kita nggak bisa mundur. Jadi kita selesaikan dulu sampai di kanan semua selesai. Kalau nggak belum selesai juga, belum berurut, maka baru bisa kita mundur ulangi juga. Itu pun dari awal lagi. Baru lanjut sampai dengan selesai.
Nah, sekarang kita ke proses kelima. 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2. Sekarang 4 ke 3. Ini pasti tetap ya. Nah, putaran ke-6 6 juga proses ke-6, 3 ke 2. Ini sama jawabannya tetap. Nah, coba nih kamu lihat. Kita sudah melakukan 6 proses. Kita melakukan 6 proses, 4 langkah. Tapi belum selesai juga, belum berurut. Nah, maka apa yang terjadi? Kita akan lanjut ke langkah yang kelima. Hah? Jadi data kita udah tadi. Saya hapus. Jadi kita lanjut langkah yang kelima. Oke. Nah, sekarang kita masuk proses yang pertama. Kita bandingkan 7 dengan 9. Apakah 7 lebih kecil daripada 9? Ya, kalau ya maka ubah posisinya. Maka 9 ke 7, 7 ke 9. Jadi 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tadi jawabannya ya, tukar posisi. Apakah ini datanya sudah berurut? Sudah. Maka prosesnya selesai. Di langkah yang kelima, kita cuma melakukan satu proses. Oke, tadi langkah yang kelima, kita cuma melakukan satu proses. Di langkah 1 sampai dengan keempat, kita melakukan 6 proses. Satu proses 6 kali ya. Maka 6 kali 4, jawabannya adalah 24 proses. Maka kesimpulannya, untuk mengurutkan data kita adalah melakukan 5 kali putaran atau 5 kali langkah. Oke. Atau 25 proses. Jadi untuk mengurutkan data tadi, kita butuh 5 langkah atau 25 kali melakukan namanya pengurutan data. Itulah menggunakan tadi namanya bubble sort. Oke. Jadi nanti terakhir hasilnya adalah 9765431. Kesimpulannya adalah dilakukan Jadi tadi kesimpulannya adalah untuk melakukan yang data ini kita harus melakukan 5 langkah atau 25 proses. Kita lanjut. Nah, yang kedua ada namanya strike selection sort. Nah, metode ini adalah kebalikan dari metode bubble sort tadi. Menggunakan cara seleksi langsung, yaitu strike selection akan memilih nilai yang terkecil dan meletakkannya di urutan yang paling depan. Nilai-nilai terkecil berikutnya akan diurutkan sehingga diperoleh data yang berurut dari kecil sampai yang ke sebesar. Ini contoh. Kalau tadi kan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 5. Oke, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Tapi kalau strike ini kamu lihat, kalau kita mulai dari angka 1, maka 1 ini akan mengurutkan kedua, 1 mengurutkan ketiga, 1 mengurutkan keempat, 1 ke 5, dan 1 ke 6. Jadi di sini nggak ada istilah balik
ke awal kayak tadi yang bubble sort. Kalau bubble sort nggak kalau data yang belum berurut, ulangi lagi sampai ke yang pertama tadi, urutan yang pertama. Nah, kalau di strike enggak. Jadi enggak ada istilah kita jumpa lagi dengan di indeks pertama. Jadi kalau di strike ini kita akan maju terus. Jadi enggak ada istilah mundur di sini. Kalau tadi kan di bubble kita bisa maju dan mundur lagi. Nah, begitu juga kalau datanya belum berurut, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua enggak dari satu lagi, tapi udah dari 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, dan 2 ke 6. Jadi kamu bandingkan 2 ke 3, bandingkan 2 ke 5, sorry, 2 ke 3, 2 ke 4, dan bandingkan 2 ke 5, dan bandingkan 2 ke 6. Kalau datanya juga belum berurut, bandingkan lagi si 3. Jadi 3 bandingkan dengan 4, 3 bandingkan dengan 5, 3 bandingkan dengan 6. Kalau datanya juga belum berurut, bandingkan si 4. Jadi bandingkan 4 ke 5, bandingkan 4 ke 6. Kalau berurut juga, maka bandingkan ke data kelima. Jadi data kelima bandingkan ke 6. Ini pasti sudah berurut. 6 nggak ada lagi yang mau diurutkan. Pasti 6 udah data yang paling besar di sebelah kanan tadi. Nah, itulah caranya. Makanya udah berapa kali proses kalau 6 ini. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, dan 1 ke 6. Maka untuk yang pertama aja dia udah melakukan perbandingan berapa kali? 1, 2, oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau 2 berapa kali? 2 ke 3 sekali, 2 ke 4, 2, 2 ke 5, 3, 2 ke 6, 4 ya. Oke. Nah, ini kalau datanya belum berurut maka sampai habis. Tapi kalau udah berurut maka kamu boleh selesai. Nah, di sini ada kode program. Saya nggak akan praktekkan karena ini udah saya screenshot yang sudah saya praktekkan dan hasilnya seperti ini. Jadi nanti ini kamu ketikkan, kemudian kamu jalankan, kamu masukkan angka yang pertama bebas. Jadi di sini saya masukkan semua dengan sampai dengan 5, cuma di nama array-nya adalah nilai. Jadi data yang saya masukkan di sini cuma sampai 5. Nah, seperti ini. Jadi masukkan datanya sampai dengan 5, data yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Nah, katanya print data ke ini untuk mencetak ya. Ini 5 ini berarti perulangan ya. Maka dia akan mencetak datanya mau berapa kali. Nah, kemudian ini akan menampilkan, coba kamu lihat, color itu berarti untuk membuat color 2 itu berarti membuat warna hijau seperti ini. Nah, maka data sebelum diurut kan dia akan cetak. Jadi seperti ini. For A1 to 5 maka dia akan mencetak datanya yang sebelum diurutkan. Data tadi kan ditampung oleh si nilai tadi di sini. Yang kita input tadi nilai. Input nilai A itu tadi sebanyak 5 kali ini dia. Oke. A itu sebanyak 5 kali, maka kita tadi menginputnya sebanyak 5 kali tadi sini. Maka dia akan tampilkan, ini dia programnya akan ditampilkan data yang kita masukkan tadi. Oke. Nah, setelah datanya udah ditampilkan, ini tadi program untuk nampil ya, ini dia. Oke. Nah, kemudian ini tadi adalah program untuk menginput data. Ada color 4 berarti nanti dia warna merah. Nah, sekarang yang ketiga, berarti ya menampilkan data yang telah diurutkan. Nah, di sini ada simbol lebih besar. Tadi kalau simbol lebih besar, maka dia mengurutkan secara ascending. Kalau tak simbol lebih kecil, maka tadi dia mengurutkan secara descending. Jadi kamu boleh pakai yang mana? Boleh pakai ascending atau descending. Yang ini kamu ganti. Oke? Nah, saya ada post test atau kuis. Silakan kamu kerjakan. Kamu boleh pakai bubble strike atau boleh pakai bubble shot atau yang strike. Ini datanya.
Oke, sebentar. Oke, jadi kuisnya. Oke, kuis algo yang kelima. Sorry, algo yang ke-12 adalah saya kasih array namanya, nama arraynya adalah X. Datanya di sini ada 2. Oke, nah kamu urutkan ini secara descending. Jadi kamu urutkan ini secara descending. Jadi kuismu itu saya nggak tulis lagi di perintahnya itu di GCR. Jadi kamu silakan urutkan ini secara descending. Ini nama array-nya adalah X. Data pertama 2, data ketiga data pertama 2, data kedua 3, data ketiga 9, data keempat 1, data kelima 7, data keenam 6, data ke 7 adalah 4. Silakan kamu boleh pakai bubble ataupun pakai string. Oke. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.